Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taman Penelum Gede Akbar dari kelas 3 nomor absen 12. Saya akan menjelaskan tugas dari biologi tentang kerangka manusia. Saya akan menjelaskan nama, bentuk, jumlah, dan fungsi dari rangka tubuh manusia. Yang pertama dimulai dari bagian tulang yang paling atas, yaitu ada kranial. Yang pertama ada frontal atau tulang dahi berbentuk pipi berjumlah 1, berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam atau otak. Yang kedua, selanjutnya ada tulang ubun-ubun atau parietal berjumlah 1, berbentuk pipi dan berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk struktur kepala. Yang ketiga, ada temporal atau bagian samping sini, yaitu berjumlah 2, berbentuk pipi, berfungsi untuk melindungi saraf pendengaran. Selanjutnya ada tulang belakang ranial atau yang bisa disebut oksipital. Yang sini berjumlah 1, berbentuk pipi dan berfungsi untuk melindungi saraf penglihatan. Selanjutnya di bagian depan sini ada etnoid dan sphenoid yang berbentuk pipi, masing-masing berjumlah 2. Di sini fungsinya untuk melindungi pusat saraf penciuman di sini. Selanjutnya adalah krimal atau tulang bawah mata sini yang berjumlah 2, berbentuk pipi yang berfungsi untuk menyimpan air mata atau menghasilkan air mata pada tulang hidung atau nasal. Ada tulang hidung atau nasal yang berjumlah 1 sini, berbentuk tip dan berfungsi untuk melindungi pembuluh darah yang ada di dalam hidung sini. Selanjutnya ada septum nasa, bentuknya tidak beraturan dan berfungsi untuk memisahkan tulang hidung yang dibagi menjadi 2, kanan, kiri. Dan adapun kanasal, berbentuknya juga tidak beraturan, berjumlah 2, berfungsi untuk mengatur suhu atau menyaring kotoran. Selanjutnya ada palatum atau langit-langit mulut. Ini ya, berbentuk tipi yang akan berfungsi untuk memisahkan antara rongga mulut dan rongga hidung. Selanjutnya ada tulang pipi atau yang biasa disebut zygomaticus, berbentuk pipi dan berfungsi untuk membentuk struktur wajah. Selanjutnya ada maksila atau rahang atas berjumlah 1, berbentuk tidak beraturan dan berfungsi untuk menyokong gigi-gigi atas darah bawah atau yang biasa disebut mandibula, berjumlah 1, berbentuk tidak beraturan dan berfungsi untuk membuka atau menutup mulut. Selanjutnya kita ke tulang bagian belakang, yaitu skapula sini. Skapula berjumlah 2, berbentuk pipi, berfungsi untuk melekatnya otot energi. Selanjutnya ada tulang belakang yang paling atas, yaitu cervicalis, berjumlah 7, yang berbentuk tidak beraturan dan berfungsi untuk menopang kranial atau kepalanya di bawah cervicalis. Ada thoracalis yang berjumlah 12, yang berbentuk tidak beraturan dan berfungsi untuk menopang berat badan. Selanjutnya di bawah thoracalis ada lumbalis dan sacralis, masing-masing berjumlah 5, berbentuk tidak beraturan dan berfungsi untuk menopang berat badan dan menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada coccyx atau tulang ekor, berjumlah 1, berbentuk tidak beraturan dan berfungsi untuk melindungi pusat sistem saraf, sistem gerak. Selanjutnya ada humerus atau tulang lengan sini yang berjumlah 2, yang berbentuk pipa humerus, berfungsi untuk menopang lengan dan bahu. Selanjutnya ada radius dan ulna. Masing-masing berjumlah 2 dan berbentuk pipa. Fungsinya radius dan ulna sendiri untuk membantu pergerakan lengan atas. Selanjutnya ada tulang pergelangan tangan atau karpal, berbentuk tidak beraturan dan berfungsi untuk menghubungkan dengan bagian bawah dan tangan. Selanjutnya ada metakarpal. Di sini berbentuknya pipi pendek, fungsinya metakarpal untuk membentuk kerangka tangan. Selanjutnya ada phalanges, jari berbentuk B, berjumlah 10 dan berbentuk pipi pendek dan berfungsi untuk membentuk struktur jari. Selanjutnya ada tulang bagian depan, yaitu ada
paling atas yaitu clavicula berjumlah 2 kanan kiri berbentuk pipi. Fungsinya clavicula sendiri untuk melekatnya otot energi. Selanjutnya ada kostel atau tulang rusuk ini yang dibagi menjadi 3 bentuk. Kostel sendiri adalah tipi pendek dan berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam seperti jantung dan paru-paru. Kostel dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada costa vera berjumlah 14, dan yang kedua ada costa curia yang berjumlah 6, dan yang terakhir ada fluctuantes yang berjumlah 4. Selanjutnya di tengah sini ada tulang dada atau sternum yang berjumlah 1 dan berbentuk pipa dibagi menjadi 3. Ada manubrium, sterni, ada corpus sterni, dan processus xiphoideus. Lalu fungsinya untuk sternum sendiri untuk melindungi organ vital yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya ada tulang panggul atau pelvis yang dibagi menjadi 3. Ada ilium, pubis, dan isium. Berjumlah masing-masing 2 dan membentuk pipi. Fungsi pelvis sendiri untuk menopang tubuh bagian atas dan melindungi organ di dalam perut. Selanjutnya di bawah pelvis ada tulang paha atau femur. Sini ada tulang lutut atau patella bentuk tulang. Patella sendiri adalah tidak beraturan dan berjumlah 2. Fungsi patella untuk melindungi semi. Selanjutnya ada di bawah patella ada tibia di bagian depan sini. Bagian depan dan bagian belakangnya ada fibula yang masing-masing berjumlah 2. Dari tibia dan fibula sendiri adalah pipa fungsi tibia dan fibula dalam menopang tubuh bagian atas sini dan menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya di sini ada pergelangan kaki ini atau tarsal berjumlah 2 dan berbentuk tidak beraturan. Fungsi tarsal sendiri adalah untuk menghubungkan betis dengan tungkai. Selanjutnya ada metatarsal berbentuk pipi. Fungsi dari metatarsal sendiri adalah membentuk kerangka kaki. Selanjutnya ada phalangeas yang berjumlah 10 dan berbentuk pipi pendek, sama seperti phalangeasnya tangan untuk membentuk struktur jari. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.